Pokoknya jangan malu buat usaha, jangan bener buat berdagang di jalan ataupun di mana saja. Kayak orang bijak Om Bob Sadino bilang, gitu. Sekecil apapun usahanya itu kita bosnya. Jadi kalau kita mau jadi bos, bukan berarti harus punya perusahaan ataupun misalkan bekerja di orang lain yang notabene menjabat sebagai bos. Tapi dari hal sekecil apapun kita bisa jadi bos terus. Misal seperti jualan. Ini mau bikin pisang karamel ya, Mas? Pisang karamel. Ini pertama pakai pisang apa ya? Pisang Ambon. Oh, pisang Ambon. Yang udah matang ya? Yang udah matang tentunya, biar manis. Belah jadi berapa itu? Saya belah jadi satu pisang jadi 4. Tergantung pisangnya, ada yang kadang jadi 4, kadang jadi 6. Kalau besar kecilnya gitu ya? Ini kalau bikin banyak harus cepat berarti ya, Mas? Ya begitulah, harus ada keterampilan khusus. Skillnya harus ini ya. Kelihatannya simpel ini. Kelihatannya sih mungkin yang buat yang melihat sih simpel. Kalau boleh tahu Mas, jualan kayak gini modalnya berapa sih? Kalau buat saya sendiri ini kebetulan nggak nyampe 100.000 Mas. Itu berapa porsi Mas? Itu sekitar berapa ya, kalau satuannya mungkin jadi 250 biji. Satu hari habis ya? Satu hari habis ludes. Bikin kayak gini kalau buat dadakan aja. Kalau biasanya saya bikin di rumah dulu stoknya. Jadi datang ke sini tinggal goreng. Kalau Nah, ini kalau mendadak. kulitnya ini dari mana sih Mas? Bikin sendiri atau dari mana? Kalau ini kebetulan saya belanja. Oh, udah ngambil ya? Saya belanja. Kalau pisangnya itu? Kalau pisangnya saya belanja juga. Kalau pakai pisang yang lain tuh bisa ya? Bisa pakai pisang tanduk, pisang nangka, pisang raja bisa. Berarti harus pisang yang manis-manis gitu ya? Manis. Pisang kepok pun bisa, cuman apa ya, besar kecilnya mungkin ya. Kalau pisang kepok kan terlalu pendek, jadi harus disambung. Oh ini kan panjangnya cukup, jadi langsung digulung. Ini kalau kulitnya ini kurang lebih harganya berapa sih Mas kalau beli? Kalau beli bervarian ya, ada yang 10.000, ada yang 10.500, ada Itu yang berapa? 11.000. Itu rata-rata 45 sampai 50 biji. Kalau yang beli, kalau bikin sendiri lain. Nama saya Nizar sebagai penjual pisang karamel. Dan berapa lama Mas jualan pisang karamel? Kalau buat pisang karamel sendiri, saya belum lama sih sebetulnya. Baru sekitar 3 bulan. Sebelumnya memang saya punya pengalaman berjualan yang lain. Seperti seblak, dimsum. Cuman untuk saat ini yang memang berjalan cukup baik itu di pisang karamel. Kalau buat dimsumnya paling buat di event-event kayak basar. Kalau saya sendiri asli Sunda, Bandung. Bandung, tepatnya di Bandung Pas Kota. Setelahnya di Solo udah berapa lama ini? Kalau buat di Solo sendiri saya udah sekitar kurang lebih 7 tahunan. Balik. Ini harus beberapa kali gitu Mas? Harus dibolak-balik biar rata. Nah, kalaupun gorengan sendiri ini kurang lebih berapa menit sih? Enggak sampai 10 menit. Ya, sampai 10 menit ya? Asal sudah mengkuning keemasan lah, baru kita ganti. Jujur aja awalnya pertama saya datang ke sini itu memang langsung di kuliner ya, dalam artian seblak. Seblak itu saya sempat jalan sekitar 4 tahun. Sampai punya beberapa cabang lah setidaknya. Tapi berhubung kemarin itu ya kena corona lah istilahnya. Kena corona, jadi kita sempat berhenti, bukan berhenti total ya. Sempat berhenti, berkurang lah maksudnya. Tapi masih berjalannya di online. Kalau buat resep sendiri, jujur saya bikin sendiri. Karena awalnya itu saya dari kecil terinspirasinya dari orang tua. Dari kecil itu orang tua, dari saya kecil maksudnya, orang tua itu sudah membikinkan saya cemilan seperti ini. Jadi
bikin sendiri, orang tua bikin sendiri. Ya mungkin karena saya melihat lama-lama saya senang dengan olahan pisang. Saya coba. Siapa tahu ada rezeki di saya di situ. Awalnya seperti itu. Saya coba bikin, saya coba testing ke tetangga, keluarga. Menurut lidah mereka cukup lumayan, layak buat dijual, layak buat diperdagangkan, istilahnya ya udah. Saya coba, alhamdulillah jalan sampai sekarang. Meskipun belum lama, tapi alhamdulillah. Kasih gula lagi ya. Proses keduanya pun sama, tapi tidak terlalu bikin waktu yang agak lama, agak sedikit cepat kalau memang udah panas. Jadi yang kedua udah cepet ya. Ini biar turun minyak, Mas, Biar minyak dulu. biar tidak terlalu mengandung minyak. Masukkan lagi yang kedua ya. Masukkan lagi yang kedua. Alhamdulillah sih buat sampai saat ini nggak ada ya, sampai memandang sebelah mata itu nggak ada, sampai nggak ya istilahnya sampai ada kata-kata yang tidak mengenakan itu alhamdulillah nggak ada. Kalau buat saat ini di titik terendahnya itu ya mungkin 2 tahun ke belakang ya, masa corona itu ya. Masa corona itu saya sebetulnya memang total usaha, nggak berjualan, cuman mengandalkan online. Tapi ya semaksimal mungkin ya saya maksimalkan lah pendapatan, meskipun nggak seberapa tapi ada buat keseharian lah. Ini namanya jalan apa sih? Ini Jalan Kiai Haji Samanhudi, Iya, sama itu. nomor 32 Surakarta. Ini buka dari jam berapa sih? Kalau saya buka dari jam 10 sampai maghrib. Sampai maghrib ya. Sampai maghrib Setiap hari ya. setiap hari. Awal-awal jualan yang bikin motivasi saya itu ya keluarga ya, sama anak sama istri. Itu yang memang harus saya optimalkan, harus saya usahakan, mau tidak mau, ada enggaknya itu tetap harus saya usahakan. Jadi awalnya itu memang saya pun pekerja dulu ya, sebelum saya terjun di usaha jualan seperti ini, saya awalnya itu memang pekerja, karyawan juga. Kalau buat saya enak sendiri, Mas. Masih ya. Bebas bukan berarti pengen seenaknya sendiri ya. Cuman kita bisa mengatur. Ya, yang pertama itu jelas-jelas ya niat ya. Pertama niat, terus punya tujuan, gitu kan. Tujuan kita itu apa? Konsisten lah. Konsisten ya. Konsisten, tetap di konsisten itu apa-apa konsisten itu tetap harus. Dan ya jangan lupa buat berdoa juga lah. Kalau perasaan seperti itu wajar. Menurut saya itu mungkin ya karena memang saya alami sendiri, hal seperti itu wajar. Apalagi kalaupun misalkan sekarang kita punya jualan, misalkan ramai, itu kan setidaknya pasti ada orang kalaupun nggak meniru, ada aja yang istilah kata bilang sirik ya, atau nggak senang sama kita gitu kan gitu. Nah itu hal wajar sih sebetulnya. Tapi memang nggak sepenuhnya harus punya pikiran ke situ. Kita relax aja lah, karena rezeki nggak akan tertukar kan gitu. Jadi istilahnya mau jualan sama, mau jualan ditiru ataupun apa, rezeki nggak akan tertiru gitu kan, tertukar lah istilahnya. Kalau motivasi dari saya sih ya jangan malu buat berusaha ataupun berdagang lah istilahnya. Karena memang notabene menurut saya dari rezeki itu 99%-nya itu ada di usaha. 1%-nya itu dibagi